Spanduk berisi penolakan terhadap bakal Capres Anies Baswedan banyak terpasang di Bondowoso, Jawa Timur, Jatim. Polisi akan mencari pemasang spanduk tersebut dan meminta warga tak terpancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa dimanapun berada beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, terhadap spanduk yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Bondowoso, Jawa Timur, yang isinya berupa penolakan terhadap Anies Baswedan, bakal calon presiden Republik Indonesia yang sekarang ini sangat dielu-elukan oleh mayoritas rakyat Republik Indonesia ini, telah banyak yang memberikan komentar di berbagai channel YouTube. Dan kelihatannya dengan tegas pihak keamanan dari Polres Bondowoso telah menyatakan bahwa akan mengusut ini. Dan dia juga membuka kesempatan kepada siapapun yang merasa dirugikan untuk melaporkannya ke Polres Bondowoso. Spanduk berisi penolakan terhadap bakal Capres Anies Baswedan banyak terpasang di Bondowoso, Jawa Timur, Jatim. Polisi akan mencari pemasang spanduk tersebut dan meminta warga tak terpancing. Dilansir Detik Jatim, Selasa tanggal 15 November tahun 2022, spanduk bertulisan, Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat, itu didominasi warna merah dan putih. Di spanduk itu tertulis nama pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko mengimbau masyarakat tak terprovokasi spanduk tersebut. Selain itu, polisi telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan spanduk tersebut. Kita junjung kebinekaan, imbau Wimboko di Mapolres Bondowoso. Wimboko menambahkan pihaknya siap menerima pengaduan jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kehadiran spanduk tersebut. Kami akan mendalami siapa pihak yang memasang, tambah Wimboko. Ketua Jaringan Nasional Jarnas Anies Baswedan Bondowoso Haris Humaydi mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye negatif. Tentang pemasangan spanduk yang menyebar fitnah, kami harapkan segera ada tindakan dari aparat penegak hukum yang ada, ujar Haris. Sahabat BN, terhadap hal ini saya ingin melihatnya pada sisi kesadaran kita berdemokrasi di negeri ini. Kalau kita memang sadar benar bahwa demokrasi itu adalah pilihan dari negara kita ini, maka kita tidak seyogyanya membuat kampanye hitam, melakukan fitnah-fitnah. Kendati pun lawan yang kita lihat itu adalah memang jauh kredibilitasnya dari kita. Di dunia demokrasi, kita punya hak seluruh warga negara untuk maju, untuk memilih, untuk dipilih, untuk mencalonkan, untuk dicalonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam kita meraih kemenangan juga telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita sebagai sebuah negara demokrasi. Karena itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan spanduk-spanduk seperti ini, sangat bertentangan dengan roh demokrasi bangsa kita. Sangat bertentangan. Kita selama ini telah menolak politik identitas. Dan ini merupakan politik identitas. Kenapa dikatakan politik identitas? Melarang orang masuk ke suatu daerah. Melarang seorang tokoh
seorang calon katakanlah masuk ke suatu daerah di mana undang-undang tidak melarangnya. Ini politik identitas yang dilakukan. Padahal kita sehari-hari berkor-kor mengatakan jangan lakukan politik identitas. Malah Anies Baswedan yang selalu mendapat tujuan sebagai orang yang membawa politik identitas. Padahal si pembuat spanduk ini sendiri, atau si pendana spanduk ini sendiri, atau otak dari spanduk ini sendiri yang melakukan politik identitas. Yang melarang seseorang untuk masuk ke suatu identitas daerah. Dan untung saja pihak keamanan kita lihat cepat memberikan tanggapan. Dan kita tentu berharap memang pihak keamananlah yang akan bisa memberantas tindakan-tindakan kampanye hitam, fitnah-fitnah seperti ini. Dan kita berharap kepada pihak keamanan benar-benar berlaku netral kepada siapapun tokoh, kepada siapapun calon nanti, kepada siapapun bakal calon sekarang ini, kepada siapapun yang mendukung salah seorang tokoh agar bersifat netral. Sebab pengalaman pahit telah kita alami, keterbelahan bangsa kita dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan untuk Pilpres, pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 nanti, kalau memang kita tidak ingin bangsa ini terbelah, maka langkah yang perlu diambil adalah netralitas dari pihak keamanan. Netralitas dari pihak wasit yang menyelenggarakan pesta demokrasi. Kalau netralitas ini tidak bisa kita jaga, maka nanti akan leluasalah orang-orang, oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti yang mencoba memulai di Bondowoso ini. Kita sayang dengan negeri kita ini. Kita sayang dengan bangsa ini. Kita ingin rakyat kita benar-benar merdeka menentukan pilihannya. Dan kita juga ingin calon siapapun, tokoh manapun yang dicalonkan, benar-benar seluruh calon nanti merdeka dia dalam menyampaikan visi misinya, dalam menawarkan programnya, dalam menawarkan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak ingin lagi ada bedanya antara calon A dengan calon B nanti. Makanya bagaimanapun kita harus menghindari calon atau pasangan capres dan cawapres nanti dua saja. Kalau sempat terjadi dua pasangan calon saja, kita khawatir nanti akan terjadi lagi pembelahan bangsa ini ke depan. Dari tahun 2024 ke tahun 2029 nanti. Maka dari itu, kalau ada dari sekarang yang coba-coba punya niat untuk hanya dua pasangan calon saja, kalau sayang dengan negeri ini, buanglah niat itu. Dan rakyat tentu kita harapkan memantau indikasi-indikasi yang mengarah kepada upaya menskenariokan agar hanya dua pasangan calon saja yang maju untuk Pilpres nanti. Sebab kita telah berpengalaman. Sungguh tidak baik akibatnya kalau hanya dua pasangan calon saja. Kita harus meletakkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan politik yang ada di negeri ini. Ini walaupun letaknya hanya di Bondowoso, di satu kabupaten, tetapi ini taruhan bagi pihak keamanan. Andai kata pihak keamanan tidak bisa menangkap
mengusut tuntas orang, oknum, atau kelompok, atau pihak-pihak yang menyebarkan dan mengotaki spanduk ini nanti besar kemungkinan akan menyebar ke daerah lain. Dan besar kemungkinan calon lain pun akan mendapatkan spanduk-spanduk seperti ini. Makanya tentu rakyat berharap sekali ini kepada pihak keamanan di Bondowoso agar dapat menangkap, mengusut tuntas secara hukum orang, oknum, pihak yang membuat atau yang mendanai atau yang mengotaki tersebarnya spanduk ini. Perlu ini diberantas, diusut tuntas, dan disebarkan ke publik nanti. Siapa otaknya yang membuat ini, siapa orangnya yang menyebarkan ini, agar tidak terulang lagi. Ini mungkin saja ini tes ombak. Coba dites dulu. Kalau lolos kita buat di tempat lain lagi. Siapapun tokoh, siapapun bakal calon, siapapun calon, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke daerah manapun di Indonesia ini. Asalkan kedatangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab ini negara Republik Indonesia NKRI. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Dan perlu diusut tuntas. Dan apabila ini orangnya tidak tertangkap, orangnya tidak bisa ditemukan oleh pihak keamanan, ini akan menjadi presiden buruk nanti ke depan. Dan spanduk ini konon kabarnya telah diturunkan oleh Satpol PP. Ini suatu bukti bahwa aparat tidak membiarkan. Tinggal lagi bagaimana aparat bisa menangkap si pembuat, si penyebar, si pendana, dan yang mengotaki adanya spanduk ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.